Hiyo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview Manga Blue Lock chapter 313. Namun sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana akhirnya kick off Piala Dunia U20 di Jepang menjadi tuan rumahnya akhirnya dimulai. Dimana pertandingan pertamanya akan kita saksikan adalah Jepang yang akan melawan Nigeria. Chapter lalu pun kita diperkenalkan line up resmi dari timnas Jepang dengan beberapa pemain yang diperlihatkan. Dan tentu saja yang menjadi sorotan adalah duet lini depan dari timnas Jepang yang diisi oleh Ito Shirin dan juga Yoichi Isagi. Yup, jadi bagaimanakah pertandingan pertama Jepang yang akan melawan Nigeria ini? Silahkan like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan dari Blue Lock. Awal dari chapter ini kita diperlihatkan bagaimana masa kecil yang dimiliki oleh para pemain timnas Nigeria di negara mereka, di mana dari kecil mereka sudah dilatih untuk bermain sepak bola di halaman luas bersama dengan teman-teman sebayanya dari mereka di sini. Di sini pun kita mendapatkan beberapa nama karakter seperti Onazi yang bermain bersama dengan teman-temannya ini. Pada halaman selanjutnya, kita pun diperlihatkan dengan dua komentator yang akan mengajak kita untuk menikmati pertandingan menarik antara Jepang yang melawan Nigeria ini. Di sini para komentator ini pun menjelaskan struktur bagan dari grup A yang mewakili masing-masing dari negara mereka, dimulai dari Prancis, Inggris, Nigeria, dan juga Jepang. Dan seperti layaknya kompetisi di dunia nyata kita, hanya akan ada dua tim yang melaju ke babak berikutnya, yakni 16 besar, sementara dua yang lainnya akan gugur. Peringkat pertama dan kedua akan masuk ke fase berikutnya, sementara peringkat 3 dan juga 4 akan langsung tereliminasi di babak grup. Kita juga melihat taktik timnas Jepang. Formasi awal adalah 5-3-2, tetapi kemungkinan besar berubah menjadi 3-5-2 ketika wingback seperti Chigiri dan juga Hyuri bergeser ke serangan mereka. Nah, panel berikutnya pun memperlihatkan akhirnya kick-off perdana dari Piala Dunia U20 ini dimulai, di mana masing-masing kedua belah kubu baik dari pihak Jepang maupun timnas Nigeria sudah memulai pertandingannya. Panel selanjutnya pun memperlihatkan bagaimana serangan yang diawali dari pihak timnas Nigeria di sini. Ada gelandang serang dari Nigeria yang sangat bermain gesit hingga bisa mampu untuk melewati dua penyerang yang menjadi andalan dari timnas Jepang, yakni Isagi dan juga Ito Shirin. Dia langsung menerobos dua pengawalan penjaga tersebut. Setelah berhasil lolos dari Isagi dan juga Rin, pria ini kemudian melanjutkan serangannya dengan sekarang mencoba untuk mengumpan ke rekan timnya. Dan tentu itu tidak mudah, di sana pun terdapat Bachira yang akan segera memotong umpan yang lewat tersebut. Namun sayang sekali, umpan tersebut berhasil diambil dengan sangat cepat oleh pemain Nigeria yang bernama Belo. Belo kemudian berhasil untuk melewati pengawalan dari Bachira dan kemudian kembali untuk menyerang secara cepat. Belo kemudian mengumpan kembali dan bola tersebut berhasil didapat oleh Onazi yang menjadi pemain yang paling berbahaya dari timnas Nigeria ini. Onazi di sini pun berhadapan dengan kapten dari timnas Jepang yakni Aiku. Duel pun terjadi antara bek dari timnas Jepang yakni Aiku dan juga Aryu yang berupaya merebut bola dari Onazi. Namun di sini kita melihat bahwa Onazi akan segera untuk melakukan shooting langsung ke arah gawang. Namun di sini kita bisa melihat Nico memblokir tendangannya tersebut dan berakhir bola pun aman dari penjagaannya. Kemampuan dari Nico untuk mengisi celah dari Aryu dan juga Aiko pun langsung dipuji oleh Onazi. Nah, sekarang kita lanjut. Bola liar hasil dari tendangan Onazi yang diblokir oleh Nico ini kemudian dapat diambil alih oleh Karasu, di mana disinilah Karasu membangkitkan semangat dari timnas Jepang untuk segera bangkit dan memulai kemampuan Blue Lock sebenarnya. Timnas Jepang akhirnya sekarang akan melakukan counter attack yang benar-benar sangat cepat karena sudah mendapatkan celah dan peluang matang untuk upaya mereka membobol gawang lawan. Di sini kita pun melihat 1-2 sentuhan dari pemain timnas Jepang, di mana awal mula bola dari Karasu kemudian diumpan menuju ke Hyori. Tektokan cantik ini pun masih belum selesai dan membuat beberapa pemain dari timnas Nigeria terlihat tidak bisa untuk mengantisipasi dan menutup jalur serangan mereka. Bola kembali melewati para pemain Nigeria dan sekarang para pemain dari timnas Jepang ini akan segera untuk melakukan rencana mereka mengumpan kepada Rin yang sudah bergerak menuju maju ke depan. Pressing ketat pun dilakukan oleh para pemain timnas Nigeria ini dalam upaya mereka untuk merebut bola agar tidak sampai ke kaki dari striker Jepang tersebut. Namun, usaha mereka pun gagal karena bola berhasil berada di kaki dari Rin. Dan tanpa banyak gocekan, Rin kemudian langsung menendang bola menuju ke arah gawang dari timnas Nigeria.
Namun disinilah sayang sekali bola tersebut berhasil diblokir oleh Onazi menggunakan kakinya. Di sini komentator tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Onazi ini agar bisa mengamankan gawang mereka. Kedua tim sama-sama brilian. Di sini pun mereka bilang bahwa pertandingan pembuka ini pasti akan menjadi pertarungan sengit dengan kemampuan yang seimbang. Yup, dan kita pun akhirnya sampai pada final panel chapter 313 ini dengan memperlihatkan bola mentah hasil tendangan dari Rin tersebut sekarang menuju ke arah jari Yoichi Isagi. Chapter ini pun ditutup dengan kata-kata dari Isagi yang bilang bahwa aku bisa melihatnya, visi kemenangan yang sudah ada di depan mata. Catatan akhir yang kita dapatkan di chapter ini adalah dia melihat jalan menuju kemenangan. Masa depan di mana mereka akan kembali melawan Nigeria muncul dalam visi Isagi. Yup, chapter ini menampilkan beberapa kemegahan saat kick-off berlangsung. Jepang akan bertarung menghadapi Nigeria, juara benua Afrika, dan tensinya terasa sangat tinggi. Kemudian diperlihatkan taktik tim Jepang, di mana formasi awal adalah 5-3-2, tapi kemungkinan besar berubah menjadi 3-5-2 ketika wingback seperti Chigiri dan juga Hiyori bergeser ke serangan. Ini mencerminkan style agresif dari Ego Jinpachi. Chapter ini pun memperkenalkan Onazi, striker Nigeria yang dominan secara fisik dan juga agresif. Perannya dinilai sebagai ancaman utama terhadap lini pertahanan dari Jepang. Pertemuan antara Isagi dan juga Onazi ini pun merupakan titik kunci. Isagi sebagai otak tim versus Onazi sebagai kekuatan liar yang ada di lapangan. Isagi pun menunjukkan pertumbuhan mentalnya. Dari pemain egois yang menjadi arsitek yang mengatur strategi kolektif, tekanan turnamen membuatnya reflektif lagi atas posisinya sebagai mesin skor. Yup, dan prediksi apa yang akan terjadi selanjutnya pada chapter depan. Taktik di pertengahan pertandingan pun bisa berubah sesuai kondisi di lapangan, memungkinkan jebakan ataupun serangan balik dari Ego Jinpachi. Kemudian intensitas pertarungan pun akan berpindah ke duel individu dan kolektif antar pemain, terutama antara Onazi dan juga Uzagi. Yup, dan chapter berikutnya pun mungkin akan memperlihatkan debut atau pengaruh Nagi jika konfliknya membuat perbedaan dalam komposisi tim akan berubah. Oke, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan Blue Lock chapter terbaru ini. Silahkan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon.